Pernah gak sih kamu ngerasa capek sama diri sendiri? Capek karena overthinking yang gak berhenti. Capek karena kamu gampang marah, padahal kamu gak mau. Capek karena kamu selalu menunda. Gak percaya diri, tahu selalu mikir yang jelek tentang diri sendiri. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Dan akhirnya kamu bilang gini, ya udahlah, gue emang kayak gini kok. Ya aku emang dari dulu kayak gini, aku tuh gak bisa berubah. Kalimat itu kedengarannya jujur, tapi sebenarnya itu bukan kenyataan. Itu hanyalah pola otak yang udah terbentuk lama, bukan identitas, bukan sifat bawaan. Dan kabar baiknya, otak kamu bisa diprogram ulang. Dan kamu bisa mulai ini hari ini. Kebanyakan orang merasa dirinya gak bisa berubah, bukan karena dia lemah, tapi karena otaknya udah terbiasa memilih jalur yang sama berulang-ulang. Setiap kali kamu overthinking, kamu menguatkan jalur saraf itu. Setiap kali kamu bilang, aku gak cukup, kamu menguatkan jalur itu. Setiap kali kamu meragukan diri sendiri, kamu mempertebal jalur itu. Sampai akhirnya kamu pikir itu adalah dirimu. Padahal itu cuma kebiasaan otak. Dan kebiasaan otak adalah hal yang paling bisa dirubah. Ada ilmu yang indah banget namanya neuroplasticity. Ilmu ini bilang otak kamu tuh gak kaku. Otak kamu tuh bukan semen, bukan batu. Otak kamu adalah tanah liat. Dia berubah terus setiap hari. Setiap menit, setiap pilihan. Setiap kali kamu mengulang pikiran, neuron yang sama menembak bersamaan. Dan ketika neuron itu menembak bersama, mereka membangun koneksi baru. Inilah prinsip pentingnya. Neurons that fire together, wire together. Artinya, semakin sering kamu memikirkan sesuatu, semakin kuat jalur itu. Semakin sering kamu bereaksi dengan cara tertentu, semakin otomatis tubuhmu memilih jalur itu. Tapi ini juga berarti kebalikannya. Kalau kamu mulai memberi respon baru, otak kamu akan membangun jalur baru. Dan kalau jalur baru itu diulang terus, jalur lamamu akan melemah. Itu bukan motivasi, itu sains. Itu neurobiology. Kamu bisa bikin otak kamu jadi lebih cepat belajar, lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri. Tapi kamu juga bisa bikin otak kamu makin takut, makin ragu, makin overthinking kalau self-talk kamu buruk. Neuroplasticity itu netral. Dia ngikutin apa yang kamu lakukan setiap hari. Dia bisa membangun kamu atau membatasimu. Banyak orang ngerasa dirinya memang begini karena dia nggak lihat prosesnya. Padahal jalur otak itu terbentuk dari hal-hal kecil. Satu komentar waktu kecil. Satu pengalaman ditolak. Satu ucapan kamu kurang dari orang dewasa. Satu kegagalan yang kamu simpan terlalu lama. Pengulangan pikiran itu membangun jalur. Dan jalur menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi reaksi otomatis. Dan reaksi otomatis menjadi identitas palsu. Sehingga kamu bilang, aku emang orangnya gampang panik. Aku tuh emang orangnya gampang iri. Aku tuh orangnya penakut. Aku tuh si pemikir. Padahal itu semua cuma jalur otak yang udah terlalu sering kamu lewatin. Dan kamu bukan jalur itu. Kamu hanya melewatinya terlalu lama. Perubahan otak bukan soal niat besar. Otak berubah dari langkah sangat kecil yang dilakukan berulang dan dengan sadar. Namanya micro-shifting. Contohnya, waktu kamu mau overthinking, alihkan itu menjadi, aku mau berhenti mikir 1 menit dulu. Waktu kamu mau marah, ambil jeda 3 detik, lalu tarik nafas. Waktu kamu mau menunda-nunda, lakuin 1 menit dulu aja. Setiap pilihan kecil itu memberi sinyal baru ke otak, aku memilih cara lain. Ini perubahan besar dalam bentuk sederhana.
Kadang kita pikir perubahan tuh harus radikal. Padahal otak tuh berubah dari ulangan yang kecil. Kayak air yang menetes ke batu, pelan, kecil, tapi mengubah bentuk selamanya. Otak membangun jalur baru lewat dua hal. Pilihan baru, sekecil apapun, atau repetisi yang konsisten. Setiap kali kamu memilih respon baru, otak akan menyalakan neuron baru. Setiap kali kamu mengulang pilihan itu, lapisan mielin kamu menebal. Semakin tebal mielin itu, semakin cepat sinyal mengalir. Dan semakin cepat sinyal mengalir, semakin mudah otakmu memilih respon baru. Sampai akhirnya yang dulu terasa impossible menjadi natural. Yang dulu terasa berat jadi otomatis. Inilah kenapa dalam 30 hari kamu bisa mengubah kebiasaan. Kuncinya bukan sempurna. Kuncinya adalah memilih ulang setiap hari. Dulu aku orang yang gampang banget kelelahan mental. Aku tuh cepet panik. Sering overthinking, susah tidur, dan aku selalu bilang ke diri sendiri, ya emang aku kayak gini. Dari dulu juga gini. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku punya jalur otak yang terbentuk dari pola masa kecil, dan aku hidup dari jalur itu tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar diriku? Waktu aku belajar tentang neuroplasticity, aku baru sadar, aku bisa memilih jalur baru. Dan aku mulai dari yang paling kecil. Satu nafas, satu jeda, satu pikiran baru. Dan dari situ hidup aku pelan-pelan mengubah bentuknya. Sekarang aku mau ajak kamu latihan. Latihan ini namanya the next right step. Caranya sederhana, tapi ini bisa mengubah otakmu kalau kamu lakuin ini setiap hari. Tarik nafas dulu. Pelan-pelan. Rasain tubuhmu. Sekarang bayangin satu reaksi otomatis kamu yang paling sering muncul. Mungkin overthinking, mungkin takut, mungkin marah, atau mungkin ragu. Sekarang bayangin kalau reaksi itu muncul hari ini. Pilihan kecil apa yang bisa kamu lakukan yang sedikit lebih baik? Bukan sempurna ya, bukan drastis. Cukup dengan sedikit lebih baik. Satu langkah aja, ucapin dalam hati, aku memilih jalur baru. Aku memilih respon yang lebih baik. Aku sedang melatih otakku menjadi diriku yang lebih sadar. Rasakan tubuhmu sedikit terbuka. Rasakan ruang dalam kepalamu sedikit melonggar. Itu tandanya jalur baru mulai menyala. Ingat ini baik-baik. Kamu bukan hasil permanen dari pola otak masa lalumu. Kamu bukan apa yang orang bilang ke kamu dulu. Kamu bukan reaksi otomatismu, dan kamu bukan jalur lama yang terbentuk waktu kamu kecil. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sekarang. Setiap hari, kamu punya kesempatan untuk memilih identitas baru. Dan identitas baru itu dimulai dari satu pikiran. Aku bisa berubah. Karena kamu emang bisa. Otak kamu tuh bisa. Dan hidup kamu bisa berubah lewat pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng buat kamu yang ingin hidup lebih sadar. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.